doa masuk masjid dan dia duduk di shaf yang ketiga tanpa mengganggu sahabat-sahabatnya yang datang. Bilal maju, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah sudah dikumandangkan, semua jamaah berdiri, Rasulullah yang mengimami. Dan saat selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pemuda ini keluar dari masjid terburu-buru. Hari kedua diulangi lagi seperti itu. Dia datang ke masjid terburu-buru dan pulang terburu-buru. Rasulullah melihat. Di hari yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Badannya berdiri dan Rasulullah langsung menolehkan, stop, berhenti. Wahai Abu Dujana, kemari. Kenapa kau terburu-buru? Semua jamaah memberikan jalan kepada Abu Dujana dan Abu Dujana duduk di hadapan Rasulullah dengan kepala yang tertunduk. Di matanya ada genangan air yang hampir menetes. Kenapa kau terburu-buru? Kenapa kau tidak berzikir dan berdoa dulu, wahai Abu Dujana? Apa kau tidak menghargai aku? Tidak, wahai Rasulullah. Aku harus pulang. Aku punya seorang anak kecil di rumah, wahai Rasulullah. Jika aku tidak pulang, maka anakku akan makan buah kurma ini dan aku tidak rela perut keluargaku dibakar oleh neraka. Itu bukanlah kami, wahai Rasulullah. Izinkan saya pulang. Jika begitu pulanglah. Setelah sahabatnya keluar dari masjid, mata Rasulullah basah oleh tetesan air mata. Abu Dujana mengambil sandalnya sampai ia pun terjatuh-jatuh, berlari pulang dan betul sampai di rumah. Dilihat anaknya sudah bangun dari tidurnya, tengah mengunyah makanan yang berupa buah kurma yang sudah di dalam mulut. Muntahkan anakku, jangan dimakan. Si anak kecil langsung dipegang rahangnya oleh bapaknya dan tangannya dirogohkan ke mulut sampai si anak muntah. Ayah, kenapa tidak boleh makan? Aku lapar. Setiap hari kita puasa. Aku belum makan, ayah. Aku lapar. Nah, jangan permalukan ayah sama ibu. Jangan jadikan kami sebagai kayu bakar neraka. Anaknya menangis. Ternyata ada sahabat Rasulullah yang tidak bisa makan, tapi dia rajin datang ke masjid. Fajar pun mulai naik. Pagi menjelang, ada dua sosok penunggang kuda mendekati rumah Abu Dujana. Sampailah dua penunggang tadi di rumah Abu Dujana. Assalamualaikum, wahai Abu Dujana. Waalaikumsalam. Rasulullah datang ke rumahku. Iya. Ada apa gerangan wahai Rasulullah ke rumah saya? Tunjukkan aku di mana rumah pemilik pohon kurma tetangga. Engkau ingin bertemu dengan Yahudi tetangga saya? Iya. Sebelah sini wahai Rasulullah, ditunjukkan rumahnya. Dan Abu Bakar pun ikut di belakang Rasulullah. Rasulullah pun menutup pintu. Permisi. Paket. Jika tidak dijawab, Rasulullah akan pulang. Karena ini adab dalam bertamu. Ketukan yang ketiga. Permisi. Siapa? Enak-enak tidur pagi-pagi kok ada tamu. Cik, tunggu. Seorang Yahudi keluar dari rumahnya membuka pintunya. Siapa? Aku Muhammad. Mau apa kamu ke rumahku? Aku ingin membeli pohon kurmamu. Siapa yang jualan? Aku gak jualan pohon kurma. Kalau mau, ku sewakan. Tapi besok harganya ganti ya, tambah banyak. Tanpa banyak berbicara dari belakang, Rasulullah Abu Bakar maju dan memberikan sejumlah uang kepada si Yahudi. Ya sudah, makan sepuasnya kurma itu dan aku akan berpesta. Si Yahudi masuk ke dalam rumah berpesta dengan istrinya.
Dan Rasulullah memberikan pohon kurma itu kepada keluarga Abu Dujana. Hari ini silakan ambil secukupnya buah kurma ini, gunakan untuk anak dan istrimu, silakan makan sepuasnya. Menangis Abu Dujana karena begitu sayangnya Rasulullah kepada beliau. Dan ketika malam tiba, saat malam di Arab, binatang buas itu selalu keluar. Maka Abdullah bin Umi Maktum sampai takut keluar rumah. Seorang sahabat Rasulullah, salah satu yang sering mengumandangkan adzan dan iqamah. Jadi kalau malam semua orang di Arab habis isya selalu langsung tertidur pulas. Pagi menjelang, assalatu wassalamu alaihi, tahrim sudah terdengar. Dibuka pintu keluarga Abu Dujana. Dilihatnya, pohon kurma kenapa pindah di depan rumahku? Anakku, istriku, pohonnya pindah. Malam itu Allah memindahkan pohon kurma yang di depan rumah ke depan rumah Abu Dujana. Mendengar keributan dari keluarga Abu Dujana, keluarga Yahudi juga keluar. Ada apa sini? Masih malam-malam kok rame. Dibuka pintunya, dilihat pohon kurmanya sudah berpindah tempat ke rumah Abu Dujana. Si Yahudi pun tertegun sampai tidak bisa berkata-kata apapun. Aku mundur alam mereka sadar aku sopo. Si Yahudi dia pun tidak bisa mengklaim kalau itu pohon miliknya. Dari sirah ini sirah yang nyata, ada hadisnya dan betul-betul ada. Sampai Rasulullah menangis melihat sahabatnya tidak bisa makan. Tapi satu yang dia pegang, sahabat Rasulullah ini tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah subuhnya. Maka Allah dengan Rahman Rahimnya, pohon kurma dipindah ke depan rumah keluarga Abu Dujana. Dan Abu Dujana itu nantinya meninggal dalam peperangan. Ini seorang sahabat yang mulia. Sekarang Kak Rika mundur sedikit ke kisah Isra dan Mi'raj. Terjadi tahun berapa? Tahun kenabiannya Rasul. Ketika istrinya Khadijah meninggal, pamannya meninggal, habis mental ya Rasulullah, habis keyakinan diri Rasulullah, dan Allah menyuruh malaikat Jibril, hari ini kamu jangan bersolawat. Kenapa wahai Allah? Apakah hari ini waktunya kiamat? Tidak. Ambil buruk yang berada di surga dan kirimkan ke Muhammad, ajak dia jalan-jalan. Dicarilah buruk itu ke dalam surga. Banyak ribuan buruk dan ada satu buruk yang menyendiri. Di situ dia menyendiri, menangis, menekuk kakinya dan didekati oleh Jibril. Wahai buruk, kau kenapa? Jibril, aku rindu dengan kamu. 400 tahun ini aku tidak pernah bertemu. Aku hanya mendengar namanya. Aku rindu wahai Jibril. Aku sangat ingin bertemu. Seekor buruk seperti kuda tapi lebih kecil, seperti keledai tapi kurang besar. Ada sayap dan ketika melesat kecepatannya itu seperti kilat. Langsung cepat sekali perjalanannya. Dan jika menuruni bukit, kakinya yang depan dulu yang turun. Tapi jika melesat, kaki belakang dulu yang melesat. Dan itu adalah tunggangan surga. Dibawa kepada Rasulullah, dijemput malam itu. Rasulullah sedang berada di Ka'bah dengan sahabatnya. Dia tidak bisa tidur, hatinya gelisah. Ditunggu, kemana Jibril kok tidak menemaniku? Dan saat malam tiba, Rasulullah dibangunkan. Ternyata malaikat Jibril bersama malaikat yang lain mengajak Rasulullah dicuci hatinya lagi supaya bersih dan dinaikkan ke atas buruk. Kemudian berjalan menuju
menuju dari Masjidil Haram menuju kemana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di kota mana? Di mana teman-teman? Palestina. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kenapa harus ke Palestina? Hanya Nabi Muhammad saja yang belum pernah ke Palestina. Makanya Nabi Muhammad dibully. Semua nabi itu pernah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tapi Rasulullah belum. Maka dari itu Allah punya sesuatu rahasia, dan di sana di Masjidil Aqsa Rasulullah mengimami ratusan nabi dan malaikat sebelum naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai ke puncaknya yaitu Sidratul Muntaha, sujud ketemu sama Allah, tapi hanya suara. Seperti Nabi Musa tidak kuat melihat Allah. Nabi Musa saja pingsan. Maka Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanannya banyak yang dilihat. Ada kuburan yang harum. Kuburan siapa? Masyidah, si penyisir keluarga dari Fir'aun. Di perjalanan Rasulullah melihat ada neraka. Ketika dibuka, Rasulullah melihat ada seorang yang duduk memegang batu, dipukulkan ke kepala, hancur, utuh lagi, dipukulkan, hancur, utuh lagi, terus menerus seperti itu. Dan Rasulullah tanya, kenapa Jibril orang itu seperti itu? Itu adalah gambaran wahai Rasulullah, dia orang yang selalu meninggalkan sholat. Saat perjalanan lagi, Rasulullah pun melihat juga banyak kejadian-kejadian yang nantinya sampai di akhir zaman. Di belakang Rasulullah ada yang mengikuti cahaya merah, dan dia itu adalah musuh bebuyutannya Nabi Adam. Siapakah dia? Seorang Ifrit. Didoakan sama Rasulullah, diajari doanya sama malaikat Jibril, padamlah obornya, dan Ifrit itu jatuh ke bumi. Rasulullah pun sampai di Al-Aqsa diberikan minuman, susu dan khamar. Rasulullah pilih yang mana? Susu. Teman-teman suka susu kan? Suka? Suka. Berarti Anda itu sudah pernah merasakan minuman dari surga. Susu itu adalah minuman dari surga. Jahe, pernah makan jahe? Pernah. Jahe itu juga berasal dari surga. Dan dari Al-Aqsa Rasulullah naik lagi ke langit 1, ketemu sama Nabi Adam. Langit kedua ketemu sama Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi yang wajahnya bercahaya, ganteng banget, Nabi Yusuf. Langit yang keempat ketemu sama Nabi Idris. Ketemu yang kelima Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah pun akhirnya di Sidratul Muntaha Rasulullah sujud menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat itu siapa yang memerintahkan langsung? Allah. Anda kalau nggak sholat bukan urusannya sama manusia, langsung sama Allah. Anda tidak puasa, urusannya langsung sama Allah. Anda tidak zakat, urusannya langsung sama Allah. Jadi tahu nggak kalau teman-temannya belum sholat? Nggak akan tahu. Oke, baik, saya ingin minta tolong nih, ada kotak 5, saya ingin nyusun.